Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam wassalatu wassalam ala sayidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Amma ba'du, kita melanjutkan kembali pelajaran fikih dari kitab Safinatun Najah yang biasa kita pelajari di malam Jumat, tempatnya di Majelis Ta'lim Nur Ainat Condet. Terakhir kita sudah masuk kepada arkanul Islam, kemudian arkanul iman, kemudian fasal makna la ilaha illallah ya. Sekarang kita masuk kepada kitabut taharah. Naam, seperti kitab-kitab fikih atau pelajaran-pelajaran fikih pada umumnya, itu biasanya diawali kitabnya dengan antara kitabus salah ya, atau kitabut taharah ya, tentang urusan salat atau taharah. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Fasal alamatul bulugh salasun. Tanda-tanda baligh ya, itu ada 3. Nah, jadi unik nih untuk kita mempelajari ilmu fikih, itu diawali dengan taharah ya, diawali dengan taharah. Arti taharah apa? Bersuci ya. Dan masuk kepada bab taharah adalah diawali dengan mengenal tanda-tanda baligh. Mengenal tanda-tanda baligh. Jadi unik. Nggak langsung kita belajar tentang wudhunya, belum, ntar dulu baligh. Kenapa? Karena baligh itu ya jadi dasar. Kalau belum baligh, ibadah-ibadah yang diwajibkan itu ya belum dibebankan kepada seorang muslim. Ibadah-ibadah yang diwajibkan belum dibebankan kepada seorang muslim. Apabila dia belum baligh, maka harus dulu mengenal balighnya. Nah, arti belum dibebankan, dia boleh-boleh aja sholat, dia boleh-boleh aja ya puasa. Dan misalnya belum baligh, puasanya setengah hari, puasanya sah gak tuh setengah hari? Kagak, gak sah ya, itu juga namanya latihan. Nah, tapi dia puasanya gak setengah hari nih, anak belum balik, full ya. Nah, itu pun belum jadi beban atas dirinya. Artinya belum diwajibkan dalam agama dia sebagai seorang muslim atau muslimah ya, menanggung beban kewajiban dalam peribadatan. Maka yang pertama menjadi dasar awal itu adalah mengenal bulugh, alamatul bulugh atau tanda-tanda baligh. Nah, apa sih itu yang disebut alamat? Alamat itu adalah tanda yang menunjukkan adanya sesuatu yang belum tentu tidak ada ketika tidak adanya tanda tersebut. Jadi yang dimaksud alamah adalah tanda yang menunjukkan adanya sesuatu yang belum tentu nggak ada ketika tidak adanya tanda yang dimaksud. Contoh,
Alamah adalah tanda yang menunjukkan adanya sesuatu. Adanya ipan, alamahnya apa? Adanya ipan di mari. Ipan di dalam nih misalnya, dia nggak kelihatan. Kita bisa taunya melalui alamah, tanda. Apa tandanya? Sendalnya ada. Sendalnya ada. Nah, menunjukkan, ya, tanda yang menunjukkan adanya ipan adalah adanya sendal. Yang belum tentu tidak ada ketika tidak adanya tanda. Yang belum tentu ipan itu nggak ada kalau sendalnya itu nggak ada. Jadi kalau sendalnya ipan ada, menunjukkan ipan ada. Tapi belum tentu kalau nggak ada sendalnya ipan berarti ipan nggak ada. Bisa jadi dia sendalnya lagi dipakai orang. Nah, ya kan? Atau bisa jadi, ya, dia nggak pakai sendal, naik awan, atau lewat kamar mandi tiba-tiba nongol dari dalam. Kan bisa aja sendalnya di mana, di rumah. Belum tentu dengan tidak adanya tanda tersebut, ya, sesuatu yang ditunjukkan adanya itu nggak ada. Bisa jadi tetap ada. Cuma fokusnya kepada alamah adalah tanda yang menunjukkan adanya sesuatu yang belum tentu sesuatu tersebut nggak ada ketika tidak adanya si tanda. Nah, itu alamah tuh. Ya. Paham dulu tuh. Nah, sekarang balik itu apa? Yaitu sederhananya balik adalah usia atau akal yang sampai untuk masuk pada batas mukallaf, batas sebagai mukallaf, atau batas dibebankannya kewajiban dalam agama. Jadi balik itu apa sih balik? Sampai apa? Kalau sederhananya sampai akalnya. Iya ya, sampai akalnya udah. Artinya sampai situ doang. Enggak. Ketika akalnya sudah sampai, usianya sudah sampai, ya, maka dia sudah sampai artinya untuk dibebankan, ya, kewajiban-kewajiban dalam agama. Yang sebelum dia balik belum dibebankan kewajiban agama atas dirinya. Kenapa Bib kok pakainya kata beban, kalimah beban? Emang ibadah beban, ya? Emang kewajiban beban? Iya, kewajiban beban. Kewajiban itu beban. Kalau ente mau sadari, kewajiban itu adalah sesuatu yang nggak disukai namanya diri kita. Kewajiban itu adalah sesuatu, ini umumnya, ya. Kalau ente nggak merasa itu beban, ya mungkin ente masuk ke arah-arah menjadi wali barangkali. Iya. Ini secara umumnya nih. Jadi kita ngomong realita dulu, bahwa yang namanya kewajiban itu sebagai beban, dan itu memang harus dilakukan. Orang puasa merasa terbebani nggak dengan puasa? Terbebani. Orang tadinya mau makan, nah, sholat, terbebani nggak dengan sholat? Terbebani. Orang pengennya nggak sholat. Nah, makanya kewajiban itu dia berlawanan dengan diri kita, atau bisa dibilang dengan hawa nafsu kita. Makanya lazimnya aturan itu kita nggak senengin. Lazimnya aturan itu kita nggak senengin. Enak nggak naik motor, ya, lampu merah kudu berhenti? Nggak enak. Pengennya apa sih ini, jalan aja udah. Kelamaan. Belum lagi lampu hijaunya cuma 10 detik, lampu merahnya 2 menit. Tua di jalan gitu, kan nggak enak. Nah, tapi aturan tadi adalah untuk menjaga keseimbangan. Nah,
Seperti halnya tadi, makanya dikata dibebankan. Nah, itu secara awal nih aneh kata beban. Tapi beban itu ya akan mendatangkan ganjaran ilahi, karena yang memberi beban tadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di mana Allah ta'ala memberi janji kepada orang-orang yang menjalani ya beban-beban tadi. Dibebankan kita, artinya dibebankan, diberi kewajiban, harus suka nggak suka jalankan gitu. Itu namanya kewajiban. Kalau nggak dijalankan ada konsekuensinya. Contohnya orang bayar listrik. Orang bayar listrik, harus nggak bayar listrik? Harus. Kalau ente nggak mau bayar ya ada konsekuensinya. Apa? Listriknya diputus. Nah, tapi beban bayar listrik tadi menjadi satu kenikmatan. Ketika ente bisa ngerasa, wah ya enak ya, dengan terangnya rumah kita, dengan nyalanya listrik deh dapur kita, dengan nyalanya ya, listrik di apa lagi, TV, barangkali ente main PS, coba orang buka rental PS, listriknya mati, bingung lah tuh. Nih TV nomor 3 berapa menit tadi tuh ketinggalannya tuh. Jadi ada, meskipun dikatai beban ya, tapi beban itu bukan sesuatu yang apa ya, yang dirasa seperti beban pada umumnya. Tidak, yang memberi beban adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah ta'ala memberi beban, pasti Allah ta'ala memberi ganjaran apabila beban tadi dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban. Nah, kalau kewajiban tadi ya dilakukan oleh orang yang sudah balik, maka itu harus dilaksanakan. Jika ya, belum balik, maka dikasih apa? Keringanan. Orang belum balik, belum wajib sholat, belum wajib sholat. Begitu dia sholat, seneng banget orang. Kenapa? Karena belum diwajibkan. Lihat anak kecil sholat tuh, bapaknya senang banget. Wah, masya Allah. Waduh, breakdown dia. sholat, iya pas sujud pakai satu tangan berdiri. Nah loh. Nah itu dia. Tapi kalau orang yang udah balik, ada yang seseneng sebagaimana kita ngeliat orang yang belum balik sholat? Enggak. Karena itu memang sudah keharusan, sudah kewajiban. Yang asal-asalnya ya kewajiban ini adalah sebagai bisa dikatakan juga bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah diciptakan di alam dunia ini bisa merasakan segala hal. Maka bentuk syukur tadi adalah dengan menjalankan kewajiban. Jadi kewajiban tadi dibebankan bukan karena Allah Ta'ala butuh dengan kewajiban yang kita jalankan. Enggak, sama sekali enggak. Dengan kita menjalankan kewajiban, Allah Ta'ala enggak jadi lebih maha besar. Dan dengan kita tidak menjalankan kewajiban, Allah Ta'ala tidak merasa rugi apapun. Ya, justru kita yang rugi ya, dan kita lebih baik ketika kita menjalankan kewajiban yang itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu masalah kewajiban. Jadi alamatul buluk ya, tanda-tanda balik itu adalah tadi tuh, tanda yang menunjukkan seorang yang sudah sampai pada batas untuk diberikan beban dalam kewajiban agama. Nah, tandanya balik itu ada 3. Tandanya balik ada 3. Yang kalau umpama satunya nggak ada, belum tentu dia belum balik. Bisa jadi dia tetap balik dengan tanda yang lain. Tahu nggak?
Sama kayak tadi tuh, Ipan nggak kelihatan sendalnya, belum tentu Ipan nggak ada. Bisa aja bagaimana caranya tuh, tandanya nggak kelihatan, tapi bukan berarti Ipannya nggak ada. Paham ya maksudnya ya? Nah, tanda yang pertama dari orang balik, ya, orang yang sudah dewasa atau sampai, dikata dewasa, dikata balik tuh sama. Tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakar wal unsa. Itu sempurnanya usia 15 tahun pada laki-laki dan perempuan. Sempurnanya usia 15 tahun baik pada laki-laki dan atau pada perempuan. Ada tanda itu ya. Anak laki-laki, anak perempuan, jika sudah masuk usia 15 tahun, maka dia sudah dikata dewasa. Dia sudah dikata balik. Maka saat itu telah berlalu masa kanak-kanaknya. Dalam pandang fikih ya. Kalau ente sebagai orang tua akan selamanya ngelihat anak ente sebagai anak. Meskipun ya ente udah punya cucu, tahu nggak? Tetap ngelihat anak itu tetap sebagai anak-anak. Cuma ini masalahnya dalam fikih. Maka kalau sudah masuk usia 15 tahun, telah berlalu masa kanak-kanaknya, baik anak laki maupun anak yang perempuan. Dan adapun hitungan 15 tahun itu hitungannya dengan hitungan tahun Hijriyah. Hitungannya tahun Hijriyah, bukan Masehi. Ini fikih. Dan hitungan bulannya itu adalah bulan Qamariyah, bukan hitungan Syamsiyah. Nah. Apa bedanya kalau tahun Masehi sama tahun Hijri? Bedanya apa? Paling ketara adalah bedanya kurang lebih 10 hari. Bedanya kurang lebih 10 hari. Kalau tahun Masehi itu 365 hari. 365 hari. Tapi kalau tahun Masehi itu 365 hari. Kalau tahun Hijri itu 355 kurang lebihnya. Nah, itu jadi terjadi perbedaan. Maka dalam ilmu fikih nanti dan seterusnya kalau disebut tahun itu yang dimaksud adalah tahun Hijriyah. Kalau yang disebut bulan itu tak bulan Masehi. Nah, bulan yang benar ente bulan Masehi. Qamariyah. Alhamdulillah masih jawab. Responnya masih bagus, berarti belum ngantuk-ngantuk banget nih. Emang udah ngantuk ente? Minum nggak apa-apa. Nah, jadi hitungannya adalah Qamariyah. Kalau bulan Qamariyah ya, bedanya dengan Syamsiyah itu berapa ya? Kalau Syamsiyah hitungan bulannya, tahu Syamsiyah ya, yang Januari, Februari dan seterusnya. Kalau Syamsiyah itu satu bulannya berapa ya, kurang lebih 30 sampai 31. Tapi kalau bulan Qamariyah itu hitungannya 29 atau 30. Itu bulannya. Nah, jadi ada perbedaan di situ. Nah, itu tadi anak laki atau perempuan kalau dia sudah masuk usia 15 tahun hitungan Qamariyah. Nah, hitungan Qamariyah atau hitungan Hijriyah, maka dia sudah dikata balik. Ini tiga tanda ini adalah dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, nanti kalau Imam Malik itu 18. Bayangin 18 tahun baru disebut balik. Kalau Imam Syafi'i 15 sudah.
Kali gitu ada yang antum nih lagi bisik-bisik, perasaan nih nggak 15 tahun Beb. Oh 2 bulan dan udah balik. Nggak ada ya yang 2 bulan udah balik. Aneh perasaan 10 tahun dia balik. Nah 10 tahun. Iya ntar dulu, itu masih tanda yang pertama. Alamat yang pertama tuh kan ada 3. Alamat yang kedua, wal ihtilamu fi dzakari wal unsa litis aisinin. Yang kedua alamatnya adalah mimpi. Mimpi baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Ini anak dan maksudnya anak laki maupun anak perempuan. Kalau dia sudah dapat mimpi apa? Mimpi dapat wangsit? Bukan. Mimpinya mimpi basah. Kalau kata orang mimpi basah. Usia berapa? Usia 9 tahun. Lagi-lagi kalau nyebut tahun, fikih umumnya adalah menyebut kepada tahun Hijriah. Jadi mimpi basah baik anak laki maupun anak perempuan pada usia 9 tahun daripada tahun Hijriah. Ya, paham ya? Jadi yang dimaksud mimpi di sini apa sih? Mimpinya ya, mimpi khurujul mani, keluar mani. Pada saat dia mimpi, dia keluar mani. Pada saat ketika lagi, triple tuh. Ketika sempurna usianya 9 tahun baik anak laki maupun anak perempuan. Jadi kalau anak laki usia 9 tahun, kurang dikit Beb. Gimana Beb? Kurang dikit usianya mendekati 9 tahun hitungan Hijri. 3 hari lagi dia baru ulang tahun tuh hitungan Hijrinya. Paham gak? Belum 9 tahun nih, kan 3 hari lagi hitungan Hijri. Bagaimana tuh hitungan Hijrinya? Dia bakal 9 tahun nanti 3 hari lagi. Masuknya dia tidur tuh bocah nih, anak nih ya. Tahu-tahu dia cerita sama kita, bangun-bangun celana dalamnya basah. Bukan ngompol, beda tuh ya. Dia cerita tuh, nanya sama ente, atau ente punya ponakan, nanya sama ente ya, ponakan laki, bagaimana itu, tanyain usianya. Lahir ente kapan? Tanggal sekian. Hitungan Hijrinya ente hitung tuh. Udah masuk belum nih? Oh 3 hari lagi 9 tahun. Tapi dia keluar tuh katanya tuh. Paham nih, keluar. Nah, hitungannya bagaimana nih? Kurang 3 hari. Ulama kasih tahu, kurangnya itu sittata asyra yauman, 16 hari. Jadi kalau misalnya 16 hari kurang dari 9 tahun itu sudah masuk. Sudah masuk. 15 hari kurang dari 9 tahun udah masuk belum? Udah, kalau dia mimpi tuh. Saat itu mimpi basah maksudnya, ya. Bukan mimpi lagi ngopi, bukan. Ketumpahan kopi, bukan ya. Paham nih? 9 hari lagi usia dia 9 tahun. Tahu-tahu nih anak mimpi basah. Balik gak tuh? Balik gak? Yakin nih? Balik. Jadi paling jauhnya, paling kurangnya adalah 16 hari kurang 9 tahun. 9 tahunnya kurang 16 hari. 16 hari lagi baru 9 tahun. Tapi udah masuk tuh. Nah, udah mimpi tuh. Ya, sudah.
itu sudah masuk balik. Itu bagi laki dan perempuan. Nah, kalau laki di sini ada dijelasin lagi ya di syarahnya nih, masya Allah. Ini maaf nih, ya, emang fikih begini, apa adanya. Ya. Umpama ada orang nih anak kecil nih, ya. Dia tidur mimpi basah. Nanti rata-rata udah balik kan di sini ya. Begitu dia mau mimpi, atau katakanlah begitu dia dalam keadaan mimpi, nah dia berasa mau keluar, tahu-tahu ditekep sama dia. Tahu nggak? Enggak beneran nih. Ini contoh di syarahnya tuh. Kalau wasala ilal qabdah sama'ad kayumsika dzakarahu inda ihsasihi bihi lam yablugh bihi inda Ibnu Hajar wa khalafahu Ramli. Nah, jadi ditekep sama dia. Tahu refleks apa bagaimana? Ya. Sehingga nggak jadi keluar. Ini harusnya udah mau keluar nih, berasanya dia. Tuh, dia kaget, ditekep. Ditahan sedemikian rupa, pokoknya ditahan deh, katakanlah. Sampai akhirnya nggak jadi keluar. Bagaimana itu? Balik nggak tuh jatuhnya? Usia udah 9 tahun nih. Ngerti ini maksudnya? Nah, mungkin bagi kita nggak kepikiran kalau kayak gitu balik apa nggak jatuhnya tuh. Tapi dalam fikih ini masalah. Kenapa? Sebab nanti urusannya sama sholat. Kalau saat itu dia masuknya kategori balik, sholatnya langsung wajib. Nggak sholat saat itu dosa. Jadi bukan ngomongin jorok di sini, ya. Ini masalah di kewajibannya nanti gimana? Kalau saat itu dia jatuhnya sudah balik, nah nggak sholat saat itu, ya itu dosa sudah. Begitu puasa mesti puasa Ramadan. Udah nggak bisa. Ini setengah hari aja ya. Ya. Bagaimana tuh? Nah, Masya Allah ulama tuh ya. Mikirin sampai kayak begitu. Masalahnya ini buat kewajiban orang nih. Gimana nih? Ya. Nah, kalau keadaannya begitu, ya. Kata Imam Ibnu Hajar itu belum balik. Kenapa? Karena udah ditahan sama dia. Ya, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar belum balik dia. Karena ukuran balik adalah apa? Tadi di awal khurujul mani. Keluarnya mani. Sedangkan dia ditahan tuh sampai akhirnya nggak keluar. Maka dikata menurut pendapat Imam Ibnu Hajar dia belum balik. Tapi berbeda dengan Imam Ramli. Kalau kata Imam Ramli sudah balik. Kenapa? Karena dia menahan memang karena pengen keluar. Paham nggak nih? Nah, jadi ada dua pendapat. Itu yang kedua tandanya. Sekarang tadi ada fi zakar wal unsa. Baik itu di laki-laki maupun di perempuan. Kalau dia mimpi basah keluar mani. Laki kan begitu. Perempuan bagaimana kalau nguap ditutup? Neng. Kita ngeliat paus. Wow. Apa tuh? Tadi. Perempuan bagaimana tuh? Anak perempuan. Khurujul mani bukan? Iya, khurujul mani. Anak perempuan usia 9 tahun hitungan hijriah atau kurang 16 hari dan seatasnya, 15 kurang 14 kurang 13 dan seatasnya. Itu kalau dia tidur, bangun tidurnya itu ada cairan. Yang itu adalah mani.
maka dia jatuhnya sudah mimpi basah. Dia jatuhnya saat itu sudah balik. Jadi perempuan juga tetap bisa mengeluarkan mani. Nih pokoknya kalau kayak gini ente jangan ngomong jorok. Bukan kita bukan lagi ngomong jorok. Ini masalah fikih, ini buat urusan kita sholat nantinya. Yang ketiga adalah al-haidu fil unsa litis asinin. Tanda yang ketiga orang yang sudah balik adalah haid hanya bagi wanita atau perempuan. Di usia berapa? Sama 9 tahun. Atau 9 tahun kurang berapa? 16 hari. Hitungan bulan apa? Komariah. Jadi kalau ada anak perempuan, ya, adek ente kayak, nah, terus apa lagi? Anak ente kayak usia mendekati 9 tahun. Ente hitung. Jadi ini mesti dihitung hitungan hijriahnya loh. Ente ini mesti ngitung baik yang anak laki maupun yang anak perempuan. Anak perempuan 2 dia. Kalau nggak dari mimpi basah nanti, ya, atau dari haid. Kalau anak laki dari mimpi basah. Ente mesti ngitung. Tuh, lahirnya dia bulan apa, tanggal berapa. Nah, bukan mau dihitung ulang tahunnya, bukan. Tapi dihitung untuk apa? Nanti nih masalah baliknya. Dia kan belum tahu, masih kecil. Ente yang mesti ingat, catat. Dia lahir bulan hijriahnya. Kalau nggak enak tuh zaman sekarang kan ada di Google tuh. Tanggal sekian, bulan sekian, bulan apa Syamsiah, tahun Masehi. Itu dikonvert tuh ke hijriahnya, nanti keluar tanggalnya, nanti keluar. Aneh iseng nyari begitu tuh, aneh lahir, aneh iseng cari, oh keluar aneh bulannya Sya'ban. Nah, jadi cari tuh, ya. Nanti ente punya anak atau punya adik, nah, begitu ente udah tahu, catat tanggalnya. Nanti pada saat 9 tahun atau 9 tahun kurang 16 hari, mulai itu ente liatin, ente perhatiin. Nah, tanyain gitu. Sehat kan? Nah, sehat. Atau dia cerita nanti, apa itu haid, ya. Haid, ya, secara sederhana adalah menurut syariat, ya, adalah darah bawaan yang keluar dari dinding rahim perempuan atas jalan kesehatan di waktu tertentu. Di waktu-waktu tertentu. Jadi keluarnya itu pertama darah dari dinding rahim. Berarti kalau dari kuping bukan, ya? Itu kupingnya kotor, bersihin. Ala sabilis sihah, atas jalan kesehatan. Emang ada beb keluar darah yang sakit? Ada. Yang mana keluar darah sakit? Sebelum 9 tahun atau sebelum 9 tahun kurang 16 hari. 9 tahun kurang 17 hari. Belum 16 hari nih, keluar darah. Haid bukan? Bukan. Itu namanya istihadah. Tuh, berarti saat itu dia keluar, ya. Dia keluar saat itu tuh darah haidnya, ya. Belum disebut mukallaf atau belum disebut baligh. Jadi itu berarti darah penyakit. Emang ada sakit barangkali. Di waktu-waktu tertentu keluar haidnya, kan nggak selalu. Nggak selalu. Jangan begini, Neng, ngantuk ntar. Paksain. Iya, jangan ngantuk nih. Ntar kalau ente ngantuk, pokoknya balik, tanda balik adalah laki-laki usia 9 tahun yang haid. Efek ngantuk tuh.
Oh, laki-laki haid dari mana? Di waktu-waktu tertentu. Nanti masalah haidnya ya di selanjutnya insyaallah. Jadi ini ada 3 ya, tanda orang baligh. Yang pertama apa tadi? Sempurna usia 15 tahun. Berarti mimpi ataupun kagak, haid ataupun kagak, usia masuk 15 tahun dia dikata sudah baligh. Oh. Alamatnya tadi nggak ada tuh. Darahnya nggak ada, maninya nggak keluar. Tapi usianya sudah 15. Itu kan apa ya? Hijriyah, maka dia sudah baligh. Nggak kelihatan tandanya kecuali terhitung dari usia. Kemudian yang kedua tandanya adalah keluar mani atau mimpi. Bagi siapa? Laki dan perempuan pada usia 9 tahun atau 9 tahun kurang 16 hari. Yang ketiga, haid bagi perempuan doang, usia 9 tahun atau kurang 16 hari. Nah, ini ya merupakan tanda-tanda dari baligh. Nanti ada lagi apa? Kalau dari ini kan mazhab Imam Syafi'i ini tiga ini aja deh. Nanti ada juga yang lainnya itu terhitung dari kalau badannya udah bau, bukan badan atau ketiaknya itu juga masuk salah satu tanda baligh, tapi bukan di mazhab Imam Syafi'i. Di mazhab Imam Syafi'i kita pakai 3 ini aja. Selanjutnya fasal fi syuruti ijza'il hajar. Ini masuk kepada berkaitan dengan istinja, karena ini bagian daripada taharah. Karena kita di dalam bab taharah, kita bab taharah. Taharah itu apa sih? Sebelumnya kita mesti tahu dulu. Taharah itu 2 hal. Taharah itu 2 hal. Raf'ul hadas wa izalatun najas. Raf'ul hadas wa izalatun najas. Raf'ul hadas artinya mengangkat hadas. Izalatun najas artinya menghilangkan najis. 2 ini disebut taharah. Kalau bukan dia ngomongin ngangkat hadas, berarti dia ngomongin ngangkat hilangkan najis. Nah, kenapa dia sebut angkat hadas dan menghilangkan najis? Kenapa bukan dua-duanya aja langsung sekalian, menghilangkan najis dan hadas? Nah, karena beda keadaan. Hadas itu secara umum dia tidak bisa dilihat dengan mata kepala biasa. Mata biasa langsung panca indera tuh susah untuk melihat secara langsung apa itu hadas. Sedangkan najis itu mudah dilihat oleh panca indera atau mudah didengar. Najis didengar. Waduh. Najis lagi bicara tuh. Wah, masa pakai itu? Mudah mudah dilihat, mudah dirasakan, dan mudah dicium. Karena najis itu punya ada bentuknya, ada baunya, dan ada rasanya. Arti rasa tuh bisa dipegang. Kalau hadas susah deh. Kalau mau ente artiin hadas tuh nggak kelihatan, ya boleh, nggak apa-apa. Hadas tuh nggak kelihatan, boleh. Jadi itu bedanya. Hadas itu dia nggak kelihatan, nggak bisa dirasa, nggak bisa dicium. Kalau najis sebaliknya, bisa dia. Ya, tuh perbedaannya lagi. Hadas itu ada 2, ada asghar, ada akbar. Nah, ada hadas yang kecil, ada hadas yang besar. Sedangkan najis itu 3 dia. Mukhaffafah, mughallazah, mutawassithah. Kecil, ringan, berat, dan sedang. Kalau hadas tadi kecil dan besar. Kalau najis ringan,
berat, dan sedang. Pensuciannya adalah dengan air. Pensuciannya adalah dengan air. Baik itu mengangkat hadas maupun menghilangkan najis, dia harus dengan air. Tapi ada pasalnya nih tentang batu, tentang batu, tentang kriteria kita memilih batu. Ini masuk taharah juga. Lanjutannya tadi istinja ya. Oh ini di ininya, di syarahnya nih. Kalau di matan langsung syarat-syarat. Nah, jadi kita masuk syarahnya dulu tuh, lihat di bawah. Fi syuruti ijza'il hajar uqida hadzal faslu li bayani syuruti ijza'il istinja'i bil hajar wal istinja'u lughatan al-qat. Istinja itu apa? Istinja secara bahasa ya, kalau ente bilang cebok beb ya itu langsungnya. Tapi pengertiannya secara bahasa istinja itu adalah memotong. Memotong. Istinja itu memotong. Secara syariat ya, istinja itu adalah izalatul kharijan najas al-mulawwis minal farji anil farji bima'in au hajarin. Secara syariat istinja adalah menghilangkan yang keluar dari najis yang cair. Dari najis yang cair atau lembab. Lembab. Dari kemaluan. Farji di sini kemaluan. Kemaluan secara umum. Kalau dibagi lagi nanti kemaluan depan namanya kubul, kemaluan belakang namanya dubur. Tapi di sini langsung aja faraj. Bima'in au hajar, baik dengan air maupun dengan batu. Itu yang namanya istinja. Jadi dengan air dan dengan batu atau dengan batu. Karena kalau ngomongin afdolnya bersuci, istinja itu dengan dua-duanya, baik dengan air dan batu. Tapi lebih dulu dengan batu, baru dengan air. Atau batunya diganti tisu. Nah, maka dengan tisu dulu baru dengan air. Masya Allah, Allah Ta'ala ciptain air banyak ya, di tempat kita. Jadi dengan apa tadi? Dengan air dan batu. Kalau bersuci istinjanya itu dengan air, dia menghilangkan najis dan asarnya najis. Menghilangkan najis dan atau bekasnya najis. Ada sisa. Sisa. Najis dan sisanya najis itu kalau dengan air. Tapi kalau dengan batu, di sini disebut batu atau ganti selain batu, pakainya tisu. Itu yang dihilangkan hanya najisnya. Tidak dengan bekasnya. Bekasnya itu masih ada. Jadi kalau ente umpama istinja itu dengan batu ya, maka sebenarnya itu masih ada, masih ada bekas dari najisnya. Dan orang yang masih ada bekas najisnya dibawa sholat. Tahu nggak? Nah, ini kan masalah dalam fikih nih. Bagaimana itu? Karena dia nggak seperti bersuci dengan air, istinja dengan air. Kalau dengan air langsung hilang semua. Ya. Dengan airnya yang mana dulu itu nanti ya. Dengan ngomongin air tohur nih itu nanti. Ini umumnya aja dulu. Pokoknya dengan air udah pasti yang tohur dah namanya untuk istinja. Nah, adapun dengan batu atau tisu ya, itu dia masih ada asarnya, masih ada bekas najisnya. Tapi dia ma'fu. Ma'fu. Nah, Dwiki paling demen nih dengar ma'fu. Ya. Karena dia tahu Allah Ta'ala Maha Pemaaf.
Jadi asalnya ini masih ada najisnya. Tapi dia maafunya juga buat ente sendiri. Maafunya buat yang bersuci dengan batu sendiri, kagak dengan buat orang lain. Maksudnya gimana, Beb? Karena itu masih ada bekas najis. Ini ente bayangin, ente udah bersuci, udah istinja nih. Kemudian masih ada bekas. Gak kelihatan memang. Gak kelihatan. Tahu bekasnya adalah tidak dengan air gitu. Tapi kalau dengan air, ya, sekalipun dicampur batu sama air atau tisu sama air, pakai tisu pakai air lagi, itu udah hilang dengan air. Ini sekarang misalnya hanya dengan batu atau tisu. Nah, itu bagaimana itu? Ya. Asarnya masih ada, bekasannya masih ada. Tapi dia maafu buat yang beristinja dengan batu atau tisu tersebut, bukan buat orang lain. Artinya ketika orang yang istinja dengan batu, kemudian singkatnya dia sholat, sah nggak sholatnya? Sah, karena najisnya ma'fu. Bekas najisnya itu ma'fu untuk si yang tapi beda hal kalau dia nyentuh orang yang lagi sholat. Paham nggak? Pokoknya dia nyentuh orang yang sholat. Dia nyentuh. Sedangkan dia tadi istinjanya bukan dengan air. Paham? Dengan apa? Batu atau tisu. Berarti kan masih ada bekas. Maafunya hanya untuk dirinya. Ketika dia megang orang lain yang lagi sholat, maka orang yang lagi sholat itu sholatnya batal. Kenapa batal? Ada yang tahu kenapa batal? Karena orang yang lagi sholat ini bukan karena dia kentut, tapi maaf ya, bukan karena dia kentut wudhunya batal, bukan. Karena dia terkena najis. Dari siapa? Dari orang yang istinjanya dimaafu. Maafunya hanya untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Dia nyentuh orang lain. Nah, sedangkan dia tadi apa? Istinjanya pakai batu. Maka itu orang yang kena sama dia sholatnya batal, karena sholatnya kena najis secara tidak langsung. Tahu? Ini penting kita tahu, sehingga kalau kita keadaan kayak begini jangan sembarang nyentuh orang sholat. Dan juga kita kalau tahu dia cerita lagi di gunung nih, lagi di gunung, dia cerita nggak ada air tadi. Nah, terus itu istinja pakai apa tadi? Darurat pakai tisu, pakai tisu, boleh. Atau pakai batu, boleh. Ngomongin boleh. Nah, terus setelah dia istinja, nah dia wudhu. Atau dia wudhu atau dia tayamum dah. Nah, serah dah, pokoknya istinjanya yang kita omongin tadi dia pakai batu. Kita yang sholat, kita tahu dia cerita begitu. Bilang jangan mengganggu dulu loh. Tahu nggak? Jadi kita biar ngejaga sholat kita, dan juga kita bisa ngejaga sholatnya orang. Ya. Karena ada najis, kan kagak boleh kita lagi sholat. Ya, sholat itu kan di antara syaratnya apa? Suci, baik itu badan, ya, pakaian dan Nah, sekarang masalahnya adalah anak kecil yang belum sunat. Paham? Anak kecil yang belum sunat. Usia berapa? 5 tahun. 5 tahun belum sunat. Dibawa dan ke masjid. Belum sunat ya, dibawa ke masjid.
kencing nggak dia tuh anak? Selama 5 tahun ada kencing nggak dia? Ada pasti. Pasti ada. Masalahnya begitu dia kencing, ya, apakah suci sebenar-benarnya? Enggak, karena maaf masih ada kulupnya. Itu sisaan kencing, ya, dia nempel di kulit kulit kemaluannya. Maka dia masih bawa najis. Nah, berarti kalau ente sholat, sedangkan ada anak demikian, maka harus hati-hati. Ente mau menghadap Allah yang Maha Suci, maka harus tahu apa itu kesucian. Nah, inilah di awal kita bahas kitab Thaharah. Tapi di daerah sono, anak kecil pada disuruh main ke masjid. Barangkali dia udah disunat dari kecil. Emang ente mau ngecek satu-satu? Paham? Barangkali dia udah disunat dari kecil. Makanya anak kecil tuh kalau bisa sunat segera. Dan itu pun sehat buat dia. Sehat buat dia. Sehat buat tuh anak. Kenapa? Karena di situ dia lebih suci, terjaga kesuciannya. Tuh. Jadi sisaan dari najisnya itu nggak nempel di kulit tersebut, di kulit helmnya. Nah, kalau kita punya anak masih belum sunat, utamain tuh pada saat masih belum sunat, itu dulu pertama, sunatin dulu. Baru aja ke masjid. Jadi jangan salah paham nih. Bukan aneh nggak nyuruh anak kecil nggak boleh bawa ke masjid, bukan. Ntar salah paham. Oh, ini biasanya Dwiki yang suka salah paham nih. Kata Habib Salim, wah kagak boleh bawa anak kecil ke masjid. Wah jangan. Anak kecil itu hiasan surga. Hiasan surga. Sumpah di surga orang kalau kagak ada anak kecil, gare-gare ada suara anak kecil lari-larian. Nah itu jadi hiasan di surga tuh. Bener. Surga kan orang iya tahu suruh udahan lagi ya. Pakai bonye lagi lah. Nah, surga tuh orang yang udah tua dia balik lagi ke usia muda. Usia berapa mudanya ya? Kurang lebih usia lagi sedap-sedapnya makan. Nah, usia 20, 30, 40. Nah, ini abang-abang berarti usianya. Bener gak? Isinya abang-abang. Masa base camp semua ini? Tongkrongan semua. Isinya orang-orang pusing. Gak ada. Gak ada. Itu di dunia ya. Itu di dunia. Di surga gak ada orang pusing. Artinya, Masya Allah. Bukan maksudnya yang pada saat kalau di dunia kan itu usia-usia mikirin biaya bayar listrik kayak kan. Cicilan motor. Tuh usia-usia tegang juga tuh. Usia tegang. Waduh, buat ini lagi mesti ngatur ini ngatur itu. Nah, itu dia tuh. Nah, makanya adanya anak kecil itu jadi hiasan di surga. Makanya sama Allah Ta'ala kalau anak kecil pulang nggak dibalikin lagi ke usia nggak dibawa ke usia dewasa, nggak. Tapi sebaliknya yang dewasa dibawa ke usia muda. Paham maksudnya? Nah, tuh. Jadi bukan aneh nggak ngebolehin anak kecil ke masjid. Nanti jangan salah paham lagi nih. Jangan salah paham ya. Ini makanya yang ngantuk-ngantuk tahan dulu. Ngaji nggak apa-apa sambil kopi bikinin ya. Bikinin. Abis dibikinin ntar kelar ngaji kan ada tanggokan. Suruh minta bayar 2 kali. Yang satu buat tanggokan, satu buat kopi. Nggak apa-apa ya mintain. Pakai gelas kecil tuh, bilang aja setengah harga gitu. Nah, jadi tuh di situ ya, nah, itu ada apa? Tanda-tanda balik dan masalah istinja. Insyaallah lanjutannya kita terusin minggu depan. Masih di masalah istinja, masalah batu nanti. Syarat-syarat batu yang dipakai untuk beristinja. Jadi gunain batu boleh nggak? Boleh, tapi najisnya tadi ma'fu. Nah, jadi kudu hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat.
وأبشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.